Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمين ومرشدنا وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين السيوطي والشيخ العلامة جلال الدين المحلي rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini syai'un lillahi wa lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatid, para ustazah, seluruh jamaah, bapak, ibu, serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Ula, Pak. Insya Allah besok udah tanggal 1 Jumadil Akhir. Berarti Ramadan kurang berapa hari? 3 bulan lagi. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah, semoga panjang umur, bisa ketemu Ramadan lagi, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada kemarin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Pada kesempatan malam hari ini masih di surah An-Nisa ayat 73. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain asabakum fadlun minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum. Walain asabakum fadlun minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum.
بل لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain asobakum fadlum minallah. Masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, yang mana dia akan menghindar dari seruan untuk jihad di jalan Allah. Dia akan mencari 1000 alasan agar tidak ikut perang. Walain asobakum, walain, dan seandainya, lam di sini kosam, yaitu lam kosam, demi sumpah ini sumpah untuk menunjukkan sebuah kondisi seseorang. Sungguh seandainya asoba menimpa, begitu Pak. Sungguh
seandainya asoba menimpakum kepada kalian wahai orang-orang mukmin yang ikut berperang, apa yang menimpa, fadlun, sebuah anugerah, minallahi, dari Allah. Bentuk anugerah itu kafathin, seperti fathun, kemenangan, wa ghanimatin, dan harta rampasan perang. Seandainya orang mukmin yang berperang itu ternyata menang dan harta rampasannya juga banyak, layakulanna, niscaya itu orang munafik, sungguh dia akan berkata, nadiman, dengan penuh penyesalan. Jadi nadiman itu artinya penyesalan. Nanti kalau ada namanya kok Nadim Makarim, Nadim itu bahasa Arabnya nyesal. Layakulanna, niscaya orang munafik itu benar-benar akan berkata nadiman, dengan penuh penyesalan. Apa perkataannya? Ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'an, an di sini mukhaffafatan, dibaca ringan. Aslinya ka'anna, dibaca ringan sehingga nunnya disukun, ka'an. Walaupun dibaca ringan, tetap amalnya anna tetap jalan. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Udah, yang itu nggak usah bapak pikirin, yang itu. Pokoknya anna dibaca ringan menjadi an. Wa ismuha, adapun isimnya ka'anna mahdzufun, itu dibuang. Ai ka'annahu, seakan-akan itu mereka orang-orang, ucapan mereka itu ucapan orang munafik, lam takun bil ya'i, dibaca ya, ada yang membaca lam yakun, watai, dan ada juga yang membaca ta, lam takun. Lam takun, tidak pernah ada, bainakum, antara kalian semua, wa bainahu, dan antara dirinya orang munafik, mawaddatun, kasih sayang. Artinya begini Pak, ini penyakit orang munafik. Kemarin diajak perang nggak mau, ada banyak alasannya. Begitu orang mukmin menang, harta rampasannya banyak, orang munafik ini berseloroh. Tuh kan, orang mukmin giliran menang dapat rampasan banyak, kayak nggak kenal gua, lupa sama gua. Begitu, itu kalimat orang munafik. Padahal dari kemarin diajakin perang nggak mau, giliran dapat untung dia begitu tuh bahasanya. Apa bahasa gitu, seperti itu namanya apa kalau di Betawi? Sindiran. Tuh kan, nggak inget kayak gua gitu. Padahal kita teman dari kecil gitu. Itu penyakit orang munafik. Seakan-akan tidak ada di antara orang mukmin dan dirinya mawaddatun, kasih sayang. Ai ma'rifatun, seakan-akan tidak kenal. Wa shadaqatun, seakan-akan tidak ada pertemanan. Wa hadza, kalimat ini rajiun, kembali ila qad an'amallahu alayya, kepada kalimat yang ada di depan, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat aliyah kepada diriku. Itu orang munafik tuh. I'tiradun bihi, i'tarada bihi bainal qauli. I'tarada, adanya pertentangan, bihi, dengan kalimat munafik, bainal qauli, antara ucapan, wa maqulihi, dan yang diucapkan. Orang munafik begitu. Kemarin diajakin perang, ada aja alasannya menghindar. Giliran orang mukmin menang, dia dengan bahasa-bahasa sindiran begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang ngarep pengen dibagi. Ya laitani, ya di sini litambih, ya yang mengandung arti litambih, peringatan. Ya laitani, peringatan, bukan ya memanggil wahai gitu, bukan, tapi peringatan. Aduh, bahasa kalau terjemah bebas biasanya ya aduh sayang sekali. Laitani, seandainya aku, kuntu, ya aku, ma'ahum, bersama mereka orang-orang mukmin,
fa'afuzu fauzan hazima, fa'afuzu maka aku menjadi beruntung, fauzan dengan keberuntungan, azima yang agung. Nah, ini penyesalan orang munafik. Ai akhizun, aku akan mendapatkan hazzon, bagian, wafiron, yang banyak, minal ghanimah, dari harta rampasan. Itu orang munafik. Gitu Pak. Jadi jangan heran kalau nanti muncul kalimat-kalimat seperti itu. Diajakin, ayo kita berangkat ngaji. Duluan deh, saya lagi mules, mamanya begitu. Ada aja alasannya. Lagi puyeng, lagi masuk angin nih. Giliran teman-temannya pulang ngaji, bawa beras sekarung, bawa minyak sekarung gitu kan. Kira-kira dia akan komentar sama. Waduh, enak tuh pulang ngaji. Lo kan sahabat gua, masa gak inget gua? Begitu Pak. Itu bahasa-bahasa orang munafik. Nyesel dia. Gitu. Itu contoh. Untungnya Bapak nanti pulang gak dibawain beras sekarung. Jadi tetap ikhlas terjaga itu Pak. Qala ta'ala, qala berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sebagai jawaban, fal yuqatil fi sabilillah. Fal yuqatil, maka sebaiknya berperanglah, wahai orang-orang mukmin, fi sabilillah, di jalan Allah. Perang. Kalau sudah ada seruan perang, ya perang. Li'i'la'i dinihi, li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah. Li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan, memuliakan agama Allah. Kalau memang dibutuhkan perang, ya perang. Nah saat ini peperangan yang dibutuhkan di Indonesia bukan perang angkat senjata tembak-tembakan, bukan, tapi perang melawan koruptor. Alhamdulillah Indonesia sekarang kelihatan tuh Pak. Ternyata Indonesia itu kaya raya, tapi dikorupsi oleh beberapa orang. Masya Allah, ketahuan. Ada yang korupsi ratusan miliar, triliunan. Emas berapa ton itu yang ditimbun? Luar biasa. Maka kita doain nih, saat ini pejabat yang sedang perang melawan korupsi, Purbaya Yudi Sadewa ya, kita doain beliau sehat, selamat, kuat. Terus ada lagi Menteri Pertahanan Pangan, siapa itu? Amran Sulaiman. Oh, keren itu Pak, kita doain Pak. Bapak nonton apa enggak sih itu? Baca berita juga loh Pak. Jangan drakor mulu Bu. Kita doain tuh, Masya Allah. Bener Pak, itu saya fatihai Pak. Purbaya itu saya fatihai. Saya nggak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa bantu doa. Saya kirim doa, saya kirim Al-Fatihah, diberikan semoga Pak Purbaya ini diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan. Karena ujiannya berat. Itu. Bapak jangan cuek, itu bagian dari perang kita saat ini. Kalau kita seperti dia nggak bisa, kita nggak punya otoritas, tapi kita bisa bantu doa. Terus Jaksa Agung, siapa itu? Siapa namanya itu ya? Burhanuddin. Kita doain tuh biar sehat kuat tuh Pak. Begitu. Bahlil. Masya Allah. Kita doain juga tuh. Luar biasa itu Pak. Yang dikorupsi itu luar biasa besarnya. Selama ini kita nggak pernah tahu Pak. Makanya itu perang kita saat ini Pak. Perang melawan koruptor, perang melawan penjajahan kebudayaan. Budaya Pak, budaya kita itu sudah diserang oleh Barat. Anak remaja kita dari fashionnya udah diserang. Dulu udel kelihatan malu. Anak sekarang udel umbar, apalagi yang kemarin dari Bali. Waduh, yang kemarin dari Bali itu Ais, lihat udel nggak Ais?
Istighfar nggak itu? Istighfar. Masya Allah. Begitu. Itu serangan dari barat, Pak, lewat budaya, gaya hidup, fashion, ya, semua diserang. Makanya kita harus punya andil melawan itu semua. Itu menunjukkan syiar Islam. Itu harus kita lakukan. Untuk apa? Meninggikan agama Allah. Dan saya berpesan Bapak Ibu, jangan pernah malu memakai aksesoris Islami. Jangan pernah malu. Ada orang Muslim tapi malu pakai aksesoris Islami. Contoh aksesoris Islami itu apa? Contoh umpamanya pakai peci. Ya nggak usah malu. Umpamanya Bapak pengen nggak pakai, dasarnya jangan karena malu. Pengen nggak pakai, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan karena malu. Itu aksesoris Islam. Maunya Bapak pakai kain sarung, lagi pengen pakai celana, ya silakan, tapi jangan karena malu pakai sarung gitu loh, Pak. Jadi kita berusaha syiar-syiar Islam, zikir, baca Quran di tempat umum, itu kalau perlu dilakukan, Pak. Maka saya besok-besok kalau Mas Ismail mau kembali lagi, saya bikin tasmi'an gitulah di Bali gitu. Itu keren. Gitu. Itu sebagai bentuk syiar. Orang-orang yang berjuang perang di jalan Allah, alladzina adalah mereka yashruna ay yubayyi'una, yaitu orang yang menjual al-hayatad dunya, membeli atau memperjualbelikan kita Pak, atau membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia, dibeli bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Maka dulu Pak, semangat para sahabat, mereka rela mati karena mereka akan mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Sini. Ya. Mereka punya iman yang kuat. Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa kehidupan akhirat lebih baik. Dan ayat-ayat Quran yang menegaskan itu banyak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan banyak lagi. Ayat yang menegaskan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini yang harusnya kita teguhkan di dalam hati kita. Jadi seandainya suatu saat kita dihadapkan pada pilihan, yaitu pilihan bagaimana kita dihadapkan milih akhirat apa dunia, maka pastikan kita milih akhirat. Milih iman apa harta benda, pastikan iman yang kita perjuangkan. Ini yang mulai perlu kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Makanya sering saya sampaikan, banyak orang yang beriman tapi belum benar-benar yakin terhadap agamanya. Dia iman dengan Al-Quran tapi dia nggak punya keberanian membuktikan kandungan Al-Quran. Kenapa kok nggak berani? Ya karena nggak yakin. Makanya ketika kita beribadah, Bapak Ibu, harus serius. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu al-yakin, sebuah keyakinan. Orang kalau sudah punya keyakinan itu nggak pakai mikir dua kali. Setiap ada perintah agama dia langsung siap, sami'na wa ata'na, nggak pakai mikir ntar kalau begini, ntar kalau begitu, iya kalau kalau enggak ribet Pak. Itu jadinya kayak orang munafik, kebanyakan mikir akhirnya nggak jalan-jalan, ngomong doang, kerja mah enggak. Nah, itu makanya orang yang seperti itu dipuji oleh Allah adalah orang yang berani menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, waman dan siapa saja yuqatil yang berperang fi sabilillahi di jalan Allah, fayuqtal maka dia bisa terbunuh, yastashhidu sehingga dia menjadi syahid,
au yaglib, atau dia bisa jadi menang. Yadfuru, beruntung atau menang bi'aduwihi, terhadap musuhnya. Namanya orang perang begitu, bisa mati, bisa juga hidup. Tapi Allah menjanjikan fasaufa nu'tihi ajran azima. Fasaufa nu'tihi, maka kami akan memberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah tersebut, mau dalam keadaan mati sebagai syahid atau sebagai pemenang, ajran azima, yaitu pahala yang agung, ai sawaban, pahala jazila yang mulia, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Tapi ada sebuah kasus, Pak. Tadi pagi saya membaca hadis yang panjang hadisnya, Pak. Yaitu ketika perang Hunain, ada salah satu sahabat yang luar biasa, dia berperang begitu semangat, akhirnya terbunuh. Teman-temannya melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan begitu hebat berperang sampai akhirnya terbunuh. Bahasanya tolong disolatkan, begitu. Kata Rasulullah, tidak. Wahyu yang saya terima, si fulan ini bukan syahid tapi penghuni neraka. Wah, seluruh sahabat yang menyaksikan kaget, Pak. Bingung, kaget, kok bisa begitu, padahal secara lahiriah si fulan begitu luar biasa berperang di medan perang itu sampai mati. Lalu Rasulullah menyampaikan, dia dicap Allah sebagai penghuni neraka karena dia melakukan gulul. Gulul itu apa? Pengkhianatan. Apa yang dilakukan dia? Ternyata itu orang mengambil harta rampasan sebelum dibagi, Pak. Itu namanya gulul. Sahabat, masa iya? Silahkan diperiksa. Begitu diperiksa, bawaan dia ternyata ditemukan sebuah mahkota terbuat dari emas disimpan oleh dia. Padahal itu jatuhnya harta rampasan. Harta rampasan itu harusnya dikumpulkan. Nah, ini yang bagi Rasulullah. Nah, ini ngambil duluan sebelum dibagi. Namanya gulul, melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi, kan namanya. Nah, orang korupsi itu namanya gulul. Orang yang melakukan gulul nggak bertaubat nggak bakal masuk surga. Makanya al-mawani'us salasah, ada 3 yang menjadi penghalang orang masuk surga. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua al-gulul, pengkhianatan, pengecut, kabur dari medan juang, itu gulul semua, Pak. Dan yang ketiga wadainu, orang yang mati masih bawahu utang. Kalau udah ngomong utang kayaknya kena semua. Punya utang nggak, Pak? Ibu punya utang? Jangan dipikirin. Dari tahun kemarin pikirin mulu kalau nas. Itu Pak ancamannya. Masya Allah. Nah, itu gulul, Pak. Makanya sampai dalam hadis itu, walau kana syahidan, walaupun dia syahid gugur di medan juang, kalau melakukan gulul nggak bisa masuk surga. Apalagi koruptor, ya jutaan, ratusan miliar, triliun, Masya Allah. Kalau dia nggak tobat, sayang sekali itu. Selanjutnya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kalian semua. La tuqatiluna, tidak melakukan peperangan, fi sabilillah, di jalan Allah. Ma di situ istifham, sebagai bentuk istifham taubih, bertanya dalam rangka menghinakan. Jadi wama berarti istifham, Pak. Wama dan apa lakum bagi mereka, bagi kalian, apa alasan kalian la tuqatilun, kok tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Itu pertanyaan apa, itu istifham taubih,
bertanya bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menghinakan. Kamu munafik tadi, kamu kenapa kok nggak ikut perang? Nah, itu tujuannya untuk menghinakan. La mani'a lakum, la mani'a, tidak ada penghalang lakum untuk kalian minal qital, dari melakukan peperangan. Tapi kenapa nggak mau? Nah, jadi pertanyaan itu tidak untuk mendapatkan jawaban, untuk menghinakan. Kebangetan kamu jadi orang muslim, diajak ke perang Rasulullah malah kabur. Nah, kira-kira bahasa kita begitu. Wal mustad'afin, ay wa fi takhlisil mustad'afin, wa fi takhlis, dalam rangka membebaskan al mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah, yang tertahan, minar rijali, dari golongan laki-laki, wan nisa'i, dan golongan perempuan, wal wildan, dan golongan anak-anak, alladzina habasahumul kuffar, alladzina, mereka semua, habasahumul kuffaru, telah ditahan oleh orang-orang kafir, anin hijrati, dari melakukan hijrah, wa azuhum, dan mereka orang kafir menyakiti hum, mereka semua disiksa. Qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ana wa ummi minhum. Kuntu, aku, ana ya aku, kata Ibnu Abbas, wa ummi, dan ibuku, minhum, termasuk bagian orang yang ditahan dan disiksa. Pak, siksaan orang dulu, Pak, jahiliyah itu ekstrim, Pak. Udah seperti contoh Bilal nih, Pak, bayangin, Pak, panas luar biasa di Mekah itu. Kalau lagi panas, Pak, bisa 50 derajat, Pak. Itu Bilal ditelanjangin baju, nggak pakai baju atas gitu, telanjang dada. Dia ditidurkan telentang di atas sebuah batu. Padahal batu itu kepanasan, panas, ditimpakan di situ. Ditelentangin, diikat, Pak. Panas luar biasa. Habis itu digebukin lagi. Masya Allah. Itu kalau imannya nggak kuat, bisa berubah itu, Pak. Terus orang jahiliyah itu siksaannya kejam. Dia nggak peduli, bunuh beneran, Pak. Makanya disebut jahiliyah itu bukan kok otaknya bodoh, tapi peradabannya bodoh, paling kejam. Makanya ada seorang mufassir mengatakan, kenapa Nabi Muhammad diutus di kota Makkah? Karena di kota Makkah itulah terjadi dosa yang paling kejam yang tidak pernah dilakukan oleh umat dimanapun. Apa kekejamannya? Yaitu ngubur anaknya hidup-hidup. Coba, Pak, tiap kali punya anak perempuan, itu anak perempuan, Pak, udah gede, udah bisa jalan, dituntun, ya nak, ikut ayah ke belakang. Di belakang ayahnya gali, Pak. Setelah tergali, itu anaknya dimasukin, dikubur hidup-hidup, Pak. Kekejaman itu tidak pernah ada di belahan dunia manapun, hanya di kota Makkah. Makanya itulah salah satu alasan Rasulullah diutus di kota Makkah. Sayyidina Umar pernah melakukan itu. Maka tiap kali dia ingat dosanya, nangis, guling-guling, Pak, dia, Pak. Kejam luar biasa, jahiliyah. Makanya senakal-nakalnya orang Indonesia kayaknya nggak ada yang segitunya gitu loh, Pak. Ngubur anaknya hidup-hidup. Dimakan. Indonesia kan dimakan. Dimakan kan bukan anaknya itu, orang lain itu, Pak. Takut sama anak sekejam itu, wah luar biasa itu. Nah, alladzina yaqulun, alladzina, mereka yang tertahan oleh orang kafir, disiksa oleh orang kafir, yaqulun, mereka berdoa, ay da'ina, mereka berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari kota ini, dari kampung ini, Makkah, yaitu kota
Makkah. Dulu itu penyiksaan paling kejam itu di Makkah, Pak. Dulu begitu Mekah sudah ditundukkan oleh Rasulullah, maka Mekah berubah menjadi tanah haram, tanah yang disucikan, tanah yang dimuliakan. Sehingga jutaan orang muslim bawaannya pengen datang ke kota Makkah. Dulu Pak, nggak ada orang kepengen kota Makkah, nggak ada. Kekejaman terbesar itu di kota Makkah. Orang Arab itu kejamnya luar biasa. Itu. Sekarang udah Islam aja masih keras loh, Pak. Bapak nanti kalau umroh rasakan, orang penduduk Makkah sama penduduk Madinah beda, Pak. Makkah lebih keras wataknya, Madinah lebih lembut. Ini kalau kita pergi ke sana, ya, itu terasa beda. Makanya kenapa Rasulullah sampai hijrah ke kota Madinah, lebih lembut orangnya, Pak, sama-sama Arab. Gitu. Kalau di Madinah kita biasa bercanda sama orang Arab, ya. Kalau di Makkah nggak bisa, Pak, keras ya. Walaupun dia Islam lu masih keras, apalagi belum Islam. Sampai berdoa seperti itu, karena dulu Makkah itu kejam luar biasa. Sehingga bisa. Ya dari tadi mau diisi nggak bisa-bisa. Coba lagi Thohir, dipencet lagi Thohir. Remeng-remeng romantis. Kayak mondok zaman dulu. Rabbana akhrijna, Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna keluarkanlah kami min hadhil qaryah dari kota ini, kampung ini, Makkah yaitu kota Makkah. Az-zalimi ahluha. Nah, di sini Pak. Az-zalimi yang zalim, ahluha yaitu penduduk Makkah. Bil kufri karena sebab kekufurannya. Kejam dulu Pak. Waj'al dan jadikanlah lana kepada kami min ladunka dari sisihmu ya Allah, ay min indika dari hadapanmu ya Allah. Jadikan apa? Waliyan, seorang wali. Wali itu pelindung. Ayyatawalla yang mengatur, yang melindungi umurona terhadap urusan kami. Waj'al lana, waj'al dan jadikanlah lana untuk kami min ladunka dari sisihmu ya Allah, nasiron seorang penolong, yamna'una yang bisa menghalangi kami minhum dari kekejaman orang kafir Makkah saat itu. Faqadistajaballahu, faqadistajaba maka sungguh telah mengijabah Allahu yaitu Allah du'aahum terhadap doa mereka. Fayassara maka Allah memberikan kemudahan li ba'dihim kepada sebagian mereka orang-orang mukmin al-khuruja yaitu bisa keluar dari kota Makkah. Wa baqiya dan tetap tinggal ba'duhum sebagian dari mereka ila an futihat Makkatu hingga telah dibuka Makkatu yaitu kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah, kebukanya kota Makkah. Kapan itu? Ketika Rasulullah bersama sahabat dari Madinah dengan kekuatan yang besar mampu menaklukkan kota Makkah. Itu yang disebut Fathu Makkah. Wa walla sallallahu alaihi wasallam, wa walla dan menjadikan wali yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin mengatur penduduk kota Makkah. Siapa yang dijadikan wali? Atab, yaitu Atab bin Asid. Atab bin Asid. Atab bin Asid. Fa'an apa?
Tohir itu isinya udah. Fa'ansifa yaitu si sahabat Attab tadi membersihkan mazlumahum, orang-orang yang dizalimi oleh orang kafir Makkah, min zalimihim, dari orang-orang yang menzalimi mereka. Akhirnya dibersihkan, disterilkan, Pak. Bahasa kita disterilkan itu kota Makkah saat Rasulullah datang ke sana. Sehingga ada pengumuman tuh, Pak. Siapa yang pengen masuk Islam aman. Siapa yang tetap diam di rumah aman. Tapi siapa yang ngelawan akan dibinasakan saat itu juga. Rasulullah dengan rombongan yang luar biasa. Alhamdulillah tunduk kota Makkah. Sebagian besar berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana diabadikan dalam surah An-Nasr. Idza ja'aka nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini juga diabadikan dalam surah Al-Fath. Wa yansurukallahu nasran aziza. Allah akan menolong engkau wahai Muhammad nasran aziza, dengan pertolongan yang agung, sehingga kota Makkah tunduk, gak ada yang berani nyerang orang mukmin. Nah, itulah kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan orang mukmin. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilit tonggut, membela atau berada di jalannya tonggut. Tonggut itu siapa? Asyaitoni, yaitu setan. Nah, jadi perbedaannya mencolok, Pak. Orang mukmin mau mati atau selamat, tetap jaminannya adalah pahala yang agung. Orang kafir mau mati apa hidup, tetap ancamannya siksaan yang pedih. Nah, makanya di sini kita orang mukmin harus punya semangat jihad, semangat membela Islam, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Faqatilu, maka berperanglah kalian, auliya asyaiton, kepada wali-wali setan. Wali setan itu siapa? Nih, jangan salah nyebut, Pak. Wali setan itu siapa? Ansara dinihi, yaitu orang yang menolong agama setan. Berarti siapa? Orang yang menyembah selain Allah. Itu namanya wali-wali setan. Alhamdulillah. Mau tetap pakai senter apa bahasa? Pak Mulisin dari kelihatan kan? Tadi nggak kelihatan. Ini bener, dipencet lagi, dimatiin. Faqatilu, maka berperanglah kalian aulia asyaiton, yaitu memerangi wali-walinya setan. Walinya setan itu siapa? Ansara dinihi, orang-orang yang membela agamanya setan. Taglibuhum, kalian semua akan bisa mengalahkan mereka. Likuwatikum, karena kekuatan kalian, billahi, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat, Pak. Ingat waktu perang Badar, ya, orang mukmin 1 melawan 10, satu melawan 30. Luar biasa itu. Inna kaidasyaitoni, sesungguhnya siasat setan bil mukminina, kepada orang mukmin, karena dha'ifa, maka akan menjadi lemah. Ai wahian,
menjadi lemah, la yuqawimu, tidak bisa membandingi kaidallahi, terhadap siasatnya Allah, bil kafirina, mengalahkan orang-orang kafir. Jangan khawatir Pak, selama kita tidak melakukan kemaksiatan, jalan aja. Kemarin saya ngomong sama bundanya begini, Bun, mau dikasih hadiah apa? Saya bilang begitu, padahal mah pura-pura. Nggak usah ya, ini. Nggak apa-apa. Kalau pengen makan enak, makan. Pengen beli barang bagus, beli. Yang penting nggak berbuat maksiat, nggak masalah. Begitu loh Pak. Apalagi kalau untuk kebaikan, jangan pernah takut. Karena setiap kebaikan akan selalu di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, motivasi kita itu, semangat kita. Jangan begini, ya duit dari mana, kita nggak punya donatur nih. Jangan ngomong begitu, kita jangan nggak punya donatur, tapi kita punya backingan yang kuat, yaitu Allah langsung Pak. Ya, kalau bahasa Gus Idam, backingan pusat. Itu. Ini yang harus menjadi keimanan kita. Jadi jangan khawatir, selama itu kebaikan, jalan gitu. Tapi jauh nggak masalah, tapi mahal enggak masalah. Selama itu kebaikan, jalan aja. Nanti Allah backup, Allah kasih pertolongan, sehingga semua menjadi mudah. Ada orang itu mau umroh, maju mundur Pak. Kenapa? Ya itu tadi, duitnya cuma segini Kiai. Nah kalau buat umroh, buat anu gimana? Udah gini aja, dimatengkan hatinya, diyakinkan lagi. Kalau udah yakin, bismillah, di situ Allah pasti akan menolong. Kalau sudah ditolong Allah, biaya umroh nggak akan mengurangi apa-apa. Tetap yang makan tetap bisa makan, anak sekolah tetap bisa sekolah, cicilan tetap kebayar, itu loh, tenang. Nggak akan ganggu apa-apa, enggak. Selama itu untuk kebaikan. Yang membuat kita maju mundur, ketakutan kita sendiri. Terima kasih Pak RT ya. Terima kasih Mas ya. Itu. Nah makanya kalau Bapak punya niat baik, jangan maju mundur. Udah, maju bismillah gitu Pak. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam taro, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang, qila, ketika disampaikan, lahum, kepada orang tersebut, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, tahan tangan kalian, an qitalil kuffar, dari memerangi orang kafir. Lamma tolabuhu bi Makkah, lamma tolabuhu, ketika orang-orang kafir mencari, mengejar hu, kepada Rasulullah dan para sahabat saat itu, bi Makkah, di kota Makkah. Li'adzal kuffari lahum, karena nyakitinya orang kafir lahum, kepada mereka para pengikut Rasulullah sahabat. Wahum, mereka semua adalah jama'atun minas sahabah, yaitu jamaah sekelompok dari sahabat Rasul. Dulu Pak, ketika sahabat baru sedikit, kita dikejar-kejar oleh orang kafir untuk dibunuh-bunuh, dikejar, tangkepin, disiksa, kalau perlu dibunuh. Begitu dulu perjuangan Rasulullah, sehingga Rasulullah menyampaikan jangan dilawan, kita menghindar. Ini siasat namanya Pak, karena kekuatan Rasulullah belum banyak, kita menghindar, sembunyi. Itu perintahnya begitu. Nah ada salah satu beberapa sahabat yang sok berani, udah tenang Rasulullah, kita hajar, kita lawan, gitu kan. Ceritanya begitu nih Pak, ayat ini nanti. Tapi Rasul jangan, belum waktunya, kita sembunyi, kita ngalah, kita mundur, kita atur siasat, begitu. Waqimus sholah, kalian tunaikan saja sholat.
Wa atu zakah, dan tunaikan zakat. Udah, yang penting sholat, zakat ditunaikan. Biarin kita saat ini sembunyi-sembunyi dulu. Nah, ketika itu sudah mulai kuat, falamma kutiba alaihimul qital. Baru di situ, Pak. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, ay furido, difardukan, alaihim, terhadap mereka para sahabat Rasul saat itu, apa yang diwajibkan? Al-qitalu, yaitu peperangan. Idza fariqun, tiba-tiba fariqun, ada sekelompok, minhum, dari sahabat Rasul, yakhshawunan nas, dia sangat takut, yakhafun, takut, an-nasa, kepada orang-orang kafir, ay al-kuffar. Kemarin aja sosokan, udah kita lawan ya Rasulullah, begitu. Gila diwajibkan perang, mingkem dia. Ada orang model Batak begitu ya. Dibilangin udah tenang dulu, udah gak apa-apa Kiai, kita hajar. Begitu, ya udah siap maju, nggak jadi deh. Itu orang munafik tuh begitu, Pak. Kadang tuh omongan doang yang besar, nyali mah ciut. Itu orang munafik begitu, Pak. Nah, ini ayatnya. Ay azabahum, dia takut siksaan orang kafir, bil qatli, dengan adanya peperangan. Ka khosyyatillahi, sebagaimana dia takut, hum, yaitu mereka, azab Allah, terhadap siksanya Allah. Au asyadda khosyah, bahkan bisa lebih takut daripada siksaan Allah. Jadi orang munafik itu, Pak, dia lebih takut siksaan manusia daripada siksaan Allah, Pak. Ada nggak orang begitu, Pak? Dia takut telat masuk kantor, tapi nggak takut telat sholat subuh. Ada orang begitu? Sholat subuh telat, tenang aja. Begitu masuk kantor telat, gelisah, takut, buru-buru. Ada begitu? Emang kita itu mah. Mental kita tuh suka begitu, Pak. Lebih takut ancaman manusia daripada ancaman Allah. Subuh kesiangan bukannya buru-buru di kondok, malah nyeduh kopi dulu, nyarap dulu. Gimana sih orang ini? Nggak ada takut-takutnya. Au asyadda khoswah, atau bahkan lebih takut, min khosyatihim, daripada takutnya mereka lahu, kepada Allah. Jadi mereka lebih takut kepada siksaan orang kafir daripada siksaan Allah. Wa nasbu asyadda, membaca nasab kepada kalimat asyadda au asyadda tadi, Pak. Kenapa? Alal hal, karena kedudukan sebagai hal. Hal itu apa? Hal itu sebuah isim yang di-i'rabin nasab, karena dia menjelaskan tentang kondisi seseorang dan dia terbuat dari isim nakirah. Itu namanya hal. Dan nggak usah dipikirin itu, Pak. Yang penting itu alasannya nasab. Wa jawabu lamma, adapun jawabnya kalimat lamma dalla alaihi iza wa ma ba'dahu fa'ajahazhul khosyah. Adapun jawabnya lamma tadi, Pak, pada kalimat falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan. Nah, itu kan kata ketika berarti ada jawab, Pak. Nah, jawabnya lamma itu mana? Ketika begini kamu akan begitu, jika kamu begini, kamu akan begitu. Nah, kata jika, ketika itu namanya syarat. Jawabnya pasti ada di belakang. Nah, jawabnya kalimat lamma, aidalla, yang menunjukkan alaihi, terhadap lamma, adalah idzan. Idza farikun. Nah, itu namanya jawab. Ketika diwajibkan terhadap mereka, yaitu perang, idzan, maka tiba-tiba farikun, ada sekelompok dari mereka yang justru takut. Nah, ini namanya jawab, Pak. Wa ma ba'daha, dan kalimat setelah idza itu juga jawab.
Fa'aja'at humul khosyah. Fa'aja'at maka tiba-tiba datang hum kepada mereka para sahabat Rasulullah al khosyatu rasa takut. Rasa takut untuk berperang, padahal kemarin semangat banget bahkan ngajakin Rasulullah berperang. Udah kita lawan saja ya Rasulullah. Sok-sokan begitu diwajibkan malah ciut. Waqalu hingga mereka berkata jaz'an minal mauti, karena dasarnya takut mati. Jaz'an minal mauti itu takut tertimpa mati. Sampai ngomong begini, Rabbana lima katabta alainal qital laula akhortana ila ajalin qarib. Nah, ini kalimat orang munafik tuh Pak. Rabbana wahai Tuhan kami, lima karena apa? Kata benta kau wajibkan alaina terhadap kami al-qitala yaitu peperangan. Laula akhortana, seandainya engkau menangguhkan kepada kami, menunda kepada kami ila ajalin qarib, barang beberapa waktu. Boya jangan sekarang perangnya ya Allah, entar aja, mungkin setahun 2 tahun baru perang. Nah gitu Pak, menunda-nunda. Qul katakan wahai Muhammad, lahum kepada mereka orang munafik yang menghindari peperangan, katakan mata uddunya qalilu wal akhiratu khairul limanit taqwa. Katakan mata uddunya, kenikmatan dunia, ai ma yutamatta'u bihi, ma yaitu perkara apa saja, yutamatta'u yang bisa diambil enak bihi perkara tersebut, fiha di dalam kehidupan dunia. Ai al istimta'u yaitu merasa enak, merasa nikmat biha dengan apa saja yang ada di dunia. Jadi artinya mata dunia itu seluruh kenikmatan yang ada di dunia, terserah mau dalam bentuk duit, jabatan, perempuan, atau apa penghormatan, itu semua kan mata dunia, kenikmatan dunia. Katakan wahai Muhammad, qalilun itu sedikit, abilun, ayilun itu lemah ilal fanai, dan pasti menuju kerusakan. Nikmat dunia apapun satu pasti fana. Fana itu apa? Pasti hilang, pasti hancur, pasti rusak. Nggak ada yang kekal nikmat dunia itu, betul. Nikmatnya cuma di awal doang. Punya motor baru, nikmatnya di mana? Awal doang Pak. 3 bulan pertama kotor dikit dielap, dicuci, ya. Itu 3 bulan pertama turun dari dealer. Udah masuk bulan keempat, udah mulai males Pak mau ngelap, apalagi nyuci. Apalagi kalau motor udah 3 tahun, kotor diliatin doang ya. Apalagi kalau udah 5 tahun, biarin dia rusak, kepanasan, kedinginan, nggak ada mikir diayubin, nggak. Begitu Pak, nikmat dunia itu pasti rusak. Yang kedua pasti bosenin, bosen Pak. Ibu punya gelang 10 gram, seneng nggak Bu? Bu seneng nggak? Oh pertama kali punya gelang pakai terus Pak. Siang malam dipakai, apalagi kalau pengajian pakai semua. Tapi lama-lama bosen juga, bosen. Sama bapak punya istri ya awalnya doang. Betul nggak? Ayo Pak Jika coba tanya, emang masih? Awalnya doang Pak. Waduh semangat Pak. Saya itu sampai melakukan sebuah penelitian Pak. Penelitian saya apa namanya, dalam hubungan saya, kira-kiranya neliti, kira-kira saya kemarin mutolaah kitab Ukudulujen karya Syekh Nawawi tentang masalah rumah tangga. Saya hitung, saya teliti ya, kesimpulannya kalau bapak
dalam usia pernikahan 10 tahun, berarti Bapak sudah melakukan hubungan badan kurang lebih 1000 kali, Pak. Untung itu bukan buatan Cina, Pak. Kalau buatan Cina udah hancur itu. Itu. Tapi durasi itu akan, intensitas akan berkurang. Dan itulah nikmat dunia. Beda dengan nikmat akhirat. Kalau akhirat itu sendokan pertama enak, sendokan terakhir lebih enak. Bapak kalau makan bakso di dunia, yang nikmat sendokan pertama apa terakhir? Pertama. Mangkok pertama enak, mangkok kelima muntah, iya kan? Kalau akhirat enggak, mangkok pertama enak, kedua tambah enak, kelima makin enak. Itu nikmat akhirat, Pak. Enak. Kalau dunia enak, gak enak, enggak enak sama sekali. Itu nikmat dunia tuh begitu, Pak. Bosenin. Nah, ini gambarannya. Qalil ayilun ilal fana. Wal akhiratu, adapun kehidupan akhirat, ay al jannatu, surga, khairun, itu lebih baik daripada nikmat dunia. Untuk siapa? Limanit taqo, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bisa tahu kalau akhirat itu lebih baik ya orang takwa, Pak. Kalau orang nggak takwa, nggak percaya, Pak. Tetap jawabannya enak dunia. Jawabannya itu begitu. Padahal setiap tahap kehidupan yang kita lalui, Allah itu bertujuan menyempurnakan nikmat. Gini, Pak. Pertama kita hidup di alam apa? Alam rahim, perut ibu. Dapat nikmat gak? Dapat. Dari mana? Disuplai dari ibunya. Itu bayi udah girang banget, Pak, walaupun cuma begitu. Begitu dilahirkan ke dunia, kehidupan kedua, nikmatnya tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Yang gak ada di perut, ada di dunia. Ada sate, ada tongseng, ada gulai. Itu baru beberapa menu doang di dunia. Memang begitu, Pak. Allah itu menyempurnakan nikmat. Sama ketika nanti orang yang bertakwa kok dipindah ke alam akhirat, tujuan Allah juga ingin menyempurnakan nikmat. Begitu, Pak. Bapak dapat makanan surga. Makanan surga itu ya nggak tertandingi di dunia, Pak. Bapak dapat nikmat yang macam-macam, belum lagi nanti masuk surga dapat macam-macam luar biasa yang nggak ada di dunia. Intinya apa? Saking nikmatnya di akhirat nanti, Pak, Bapak nggak bakal mau dikasih nikmat di dunia. Jijik rasanya. Makanya orang yang solih yang diwafatkan Allah ngelihat dunia itu jadi jijik. Sama ketika Bapak udah lahir ke muka bumi ini, Bapak kok disuapin ibunya dengan makanan yang disuplai dari usus, masih mau nggak, Pak? Pasti jijik. Sebab Bapak udah hidup di dunia. Sama, Pak. Bapak ntar masuk alam akhirat, dikasih nikmat dunia, jijik, Pak. Nggak enak nikmat akhirat. Begitu, Pak. Nah, jadi kita jangan salah paham. Ketika Allah mematikan, menjanjikan akhirat, itu dalam rangka menyempurnakan nikmat. Bagi orang yang bertakwa, maksudnya bertakwa itu apa? Iqaballah, orang yang takut terhadap siksaan Allah. Bitarki maksiatihi, karena sebab meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wala tuzlamun, dan kalian semua tidak akan terzalimi. Bitai dibaca dengan ta, wal ya'i dan dibaca dengan ya, wala yuzlamun. Ai la tungkosuna, kalian tidak akan dikurangi min a'malikum, dari amal ibadah kalian. Jangan khawatir, amal kalian tidak akan dikurangin oleh Allah. Walaupun panitia nggak pernah nulis nama kita, nggak pernah diumumin sedekah kita, jangan khawatir, amal kita semua tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fatilan sedikit pun lo enggak. Fatilan itu berapa sih? Qadra qashratin nawah. Itu sekadar kulit nawah, itu biji kacang, Pak. Kacang ada berapa kulitnya? Ada kulit luar, ada kulit dalam kan? Kulit dalam itu tipis kan? Nah, tipis, Pak. Walaupun sekecil, setipis biji kacang, itu loh nggak akan Allah kurangin, Pak. Fajahidu, maka berjihadlah kalian, karena dengan jihad itulah kalian ada jaminan masuk surga. Ini motivasinya. Ainama takunu yudrikumul mautu. Wah, ini Pak, motivasi buat kita nih. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrik, bakal menemukan kalian semua. Apa yang menemukan kalian? Siapa yang menemukan kalian? Al-mautu, yaitu kematian. Pertanyaannya, kita yang menjemput kematian atau kematian yang menjemput kita? Kematian yang menjemput kita. Kita yang mendatangi ajal atau ajal yang mendatangi kita? Bapak jangan keder, Pak. Kita yang mendatangi ajal. Ajal itu batasan, Pak. Jadi setiap hari kita bergerak menuju ajal, batasan hidup kita, kontrak hidup kita. Tapi kalau kematian, bukan kita yang menjemput kematian, kematian yang mendatangi kita. Bapak mau di mana kek, mau ngumpet kemana kek, waktunya mati. Nah, ini dasar ayatnya. Aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, bukan mauta. Kalau mauta, Bapak menyebut kematian, tapi al mautu berarti kematian yang mendatangi kita. Walau kuntum, ini pakai nihayah namanya kalau mau balangkoh, Pak. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walau kuntum, walaupun kalian semua fi burujin, berada di sebuah benteng, husunin, benteng musyayyadah yang kokoh sekalipun, tetap waktunya mati. Jadi kematian mendatangi kita, Pak. Makanya kalau ada orang kita menghindar dari kematian, nggak bisa, Pak. Kalau udah waktunya mati. Ini lagi sakit, ayo cepet kita bawa ke rumah sakit biar nggak mati. Ada kan kalimat begitu, Pak? Ternyata begitu sampai rumah sakit malah mati. Ada kan begitu? Kenapa? Emang begitu, Pak. Matian itu yang ngejar kita, Pak. Di rumah sakit biar nggak mati. Pak, kalau kita udah paham begini, Bapak tidak usah takut mati. Selama itu kebaikan, lakukan. Jangan pernah berpikir, ntar kalau mati, saya nggak mau berangkat umroh. Kenapa? Takut naik pesawat. Ntar kalau tiba-tiba pesawat rusak, kalau tiba-tiba pesawatnya jatuh, nah yang nolongin siapa? Itu pikiran setan, Pak. Kita dibikin was-was, penyakit was-was, dihembuskan rasa takut. Biar apa? Biar nggak jadi ibadah umroh. Takut. Yang kemarin berangkat umroh, ada nggak perasaan begitu? Dihilangin, Pak. Takut. Yang namanya mati mah jangankan di pesawat, di kasur juga mati, waktunya mati. Jadi kalau ajal, kita yang menjemput, mendatangi ajal. Tapi kalau kematian, kita yang dijemput kematian. Masya Allah. Walaupun ngumpet di benteng yang kokoh, tetap mati. Ai murtafa'atun, yang tinggi, udah kokoh tinggi, pasti mati kalau udah waktunya. Fala takhshawul qitala. Ini alasannya. Fala takhshawul qital, maka janganlah kalian takut al-qitala, terhadap peperangan. Khaufal mauti, karena takut mati. Jangan menghindar dari perang karena alasan takut mati. Jangan.
Kalau sudah waktunya mati, duduk juga bisa mati. Kalau udah ada seruan perang, jihad, membela agama Allah, siap. Nah, harusnya begitu, Pak. Siap gak, Pak? Siap gak, Pak? Emang belum ada peperangan. Coba kalau ada peperangan, masih siap apa enggak? Kita teruji nanti, Pak. Sekarang mah belum. Sekarang ujiannya nggak begitu. Ujiannya yaitu tadi, pampanya ada pembangunan masjid, kita sedekah, siap. Mingkem, Pak. Siap. Yang kemarin bilang siap, mingkem jadinya. Teruji dia. Nah, makanya di sini kita melatih iman kita. Jangan banyak-banyak sedekah mah, takut jatuh miskin. Ya kan itu ketakutan-ketakutan seperti itu. Gak usah perang, ntar mati. Jangan. Makanya kemarin sering debat sama bundanya itu masalah begitu tuh. Itu. Wa in tusibhum hasanah. Nah ini Pak, ini masuk ke ilmu tasawuf hakikat nih Pak. Kita masuk ke ilmu hakikat. Wa in tusibhum, dan jika menimpa hum kepada mereka, ay al yahudu, Yahuda yaitu orang-orang Yahudi. Apa yang menimpa orang Yahudi? Hasanatun, kebaikan. Ay khosbun wasi'atun, yaitu khosbun itu kebaikan, kemenangan yang banyak atau yang luas. Yaqulu, mereka berkata, hadza min indillah, ini adalah datangnya dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, namun ketika menimpa mereka, yaitu orang Yahudi, sayyi'atun, keburukan, ay jadbun, yaitu luka, wabalaun, dan ujian. Udah luka, dapat ujian. Kama hasolalahum inda kutumin nabiyyi, sebagaimana yang mereka dapatkan inda kutumin nabiyyi, ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW al-Madinah, di kota Madinah. Yaqulu, orang Yahudi ngomong, hadihi, ini keburukan, musibah, min indik, gara-gara engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, itu orang Yahudi dulu begitu Pak. Orang Yahudi, orang munafik, bahkan udah masuk Islam ya jadinya munafik. Giliran dapat kebaikan, hada min indillah, giliran buruk nih gara-gara kamu sih, gara-gara Muhammad. Nah ini kalimat begitu nggak boleh. Min qabli ay yashu'muka, kita aja Pak. Ay yashu'muka. Ya, apa tidak itu? Oh, kalau ba berarti bisyu'mika, yaitu dengan memperburuk atau mengkambing hitamkan engkau wahai Muhammad. Giliran jelek, musibah gara-gara Muhammad sih. Nah, itu namanya mengkambing hitamkan. Kul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada orang Yahudi, orang-orang munafik. Orang munafik itu begitu Pak. Diajak perang-perang, giliran menang, hore kita dapat pertolongan Allah. Giliran kalah, terluka, dia ngomong gara-gara Muhammad sih ngajakin perang. Coba kalau nggak ngajakin perang kan selamat. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu tuh yang salah. Kul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka semua, kullum minal hasanati wasayyi'at. Kullun, semuanya, minal hasanati, baik dari kebaikan, wasayyi'ati, dan keburukan yang kalian rasakan semua, min indillah, semua datangnya dari Allah. Begitu Pak. Min kibalihi, jangan dibaca qablihi Pak. Min kibalihi, diharokati biar nggak salah, yaitu dari hadapan Allah. Kalau qablihi beda, dibaca kubulihi lebih beda lagi Pak. Jadi min kibalihi, dari hadapan Allah. Ini ilmu hakikat Pak.
Jadi semua baik buruk yang terjadi dalam hidup kita datangnya dari Allah. Jangan pernah mengkambing hitamkan seseorang. Jangan pernah menyalahkan sesuatu. Yakini ini dari Allah, sehingga kalau itu kebaikan alhamdulillah bersyukur, kalau itu keburukan innalillah bersabar. Selesai udah. Kalau kita sibuk nyari kambing hitam, ya akhirnya capek sendiri Pak, nggak selesai urusan itu. Udah, kalau musibah innalillah, selesai dah. Begitu caranya Pak. Ini namanya ilmu hakikat. Orang kalau udah memahami ini Pak, tenang, nggak bakal berantem. Betul. Kenapa sih suami berantem sama istri? Ya seringkali karena saling nggak memahami. Gara-gara kucing kencing di dalam rumah, suami istri berantem. Gara-gara bapak sih pintu nggak ditutup, begitu. Bapaknya nggak mau kalah. Gara-gara kamu sih suka ngempanin kucing, jadi kucing biasa ke rumah, gitu kan. Selesai nggak Pak? Sampai sore Pak nggak selesai. Terus gimana? Ya sudah, udah takdir ya udah bersihin, selesai. Selesai nggak Pak? Selesai. Makanya ini ilmu hakikat. Tiba-tiba umpamanya usaha bapak rugi, gak usah sibuk, nyari kambing hitam, gak usah. Ya sudah, ini ujian, ayo kita koreksi bareng-bareng, ayo kita berbenah bareng-bareng. Selesai udah, gitu. Anteng, gak ada yang berdebat, gak ada yang berantem, bapak gak terkuras energinya. Selesai. Selanjutnya, fama liha ulail qaumi, maka tidak ada liha ulai bagi mereka semua, al qaum yaitu kaum Yahudi dan seterusnya, la yakadu yafqahun, hampir-hampir mereka tidak paham, ay la yuqaribuna, tidak mendekati ayyafhamu pada pemahaman. Hampir tidak paham, mendekati aja enggak, gitu loh Pak. Hampir-hampir mereka benar-benar tidak paham. Hadisan terhadap ucapan yulqa linabiyihim, yulqa yang ditimpakan linabiyihim kepada nabi mereka, yaitu tadi begitu dapat keburukan gara-gara Muhammad sih ini jadi sial kita. Itu kan orang yang nggak paham dengan ucapannya. Apa hubungannya Nabi Muhammad dengan kesialan yang dia dapatkan? Nggak ada hubungannya. Tapi dikait-kaitkan, ini namanya la yafqahun. Berarti dia tidak memahami dengan ucapannya sendiri. Nggak ada hubungannya kok dikait-kaitkan. Gitu Pak. Nah, termasuk tatoyur itu nggak boleh Pak. Tatoyur. Tuh kan mati gara-gara semalam sih ada bunyi burung. Itu namanya tatoyur, gitu Pak. Itu juga nggak boleh. Apa hubungannya burung dengan kematian, gitu kan? Nggak boleh. Tuh alhamdulillah Bu dapat rezeki, semalam kedutan mulu mata gua, gitu kan? Itu tatoyur, ya. Apa hubungannya kedutan dengan duit? Nggak ada. Bapak jangan tangan gatal. Bapak jangan ngait-ngaitin masalah begitu, capek Pak. Lah kalau kedutnya tuh berhari-hari, terus duit nggak kunjung tiba, kan stres Bapak nungguin. Jangan-jangan bukan kedutan tanda duit datang, malah stroke. Kan repot. Ngimpi baju dicolong maling, apa artinya Bu? Ada yang bakal ngerebut suami, katanya begitu kan. Si ibu pikirin ini. Capek mikir begitu Pak. Bu, jangan, kita udah nggak usah begitu. Kita pakai iman. Dari kemarin juga mata saya kedutan. Ya nggak usah dipikirin gitu loh Pak. Waduh, ini bibir kedutan mau makan enak, ternyata enggak, kegigit mulu malah iya.
Jadi nggak usah begitu, capek Pak. Kita punya iman model begitu capek. Jadi jangan, nggak usah. Wama istifhamun ta'jibun. Wama adapun ma, famali itu Pak ma. Istifham itu adalah huruf istifham ta'jibun, untuk menunjukkan takjib, aneh. Aneh untuk mereka kaum Yahudi itu. Bagaimana mungkin dia ngomong kalau keburukan ini terjadi gara-gara Muhammad? Aneh. Itulah Pak. Mengherankan, takjib itu mengherankan. Min farti juhlihim, dari kebangetan bodohnya mereka. Kalau jahlihim bodoh, kalau juhlihim apa? Di atas bodoh apa Pak? Apa? Goblok sama bodoh lebih parah mana? Dongo lebih parah. Ya, juhlihim itu dongo. Beda harokat, beda penekanan makna Pak. Kalau jahlihim bodoh gitu aja. Tapi kalau dibaca juhlihim, banget bodohnya. Berarti apa? Ya terserah Bapak lah. Itu. Wa nafi muqarabatil fi'li, dan menolak muqarabatil fi'li, yaitu berbarengannya kejadian. Yaitu kejadian, yaitu tertimpa keburukan, kejadian pas berbarengan Rasulullah datang, sehingga diartikan keburukan ini terjadi gara-gara Muhammad. Nah itu kata mereka. Padahal harusnya itu ditolak, nggak ada hubungannya, walaupun datangnya bareng, tapi nggak ada hubungannya. Asyaddu min nafihi, itu lebih parah daripada menafikannya. Nah, jadi intinya kita jangan begitu. Nah, ini penekanannya Pak, ayat terakhir. Ma asobaka. Nah, ini tasawuf Pak. Kalau tadi hakikat, kullun min indillah, itu hakikat. Kalau ini ma asobaka, kita udah ngaji tasawuf nih. Ma asobaka, ma apa saja, asobaka yang menimpa dirimu, ayyuhal insanu, wahai manusia, min hasanatin, dari kebaikan, khairin, yaitu kebaikan. Ketahuilah itu semua faminallah, maka datangnya dari Allah. Ataska datangnya kebaikan kepadamu, fadlan, sebagai anugerah minhu, dari Allah. Wama asobaka, wama dan apa saja, asobaka yang menimpa dirimu, wahai Muhammad, atau di sini ayyuhal insan disamakan, wahai manusia, min sayyiatin, dari keburukan, baliyatin, yaitu balak musibah. Ketahuilah famin nafsik, itu datangnya dari dirimu sendiri. Ini namanya ilmu tasawuf Pak. Jadi kalau baik, sandarkan kepada Allah. Kalau itu keburukan, sandarkan pada diri sendiri. Ini namanya tasawuf. Walaupun secara hakikat baik buruk semua datangnya dari Allah. Bisa dipahami Pak? Jadi biar Bapak tahu ini hakikat. Kullum min indillah, itu hakikat. Semua yang baik yang buruk dari Allah. Terus turun belajar ilmu tasawuf. Yang baik sandarkan kepada Allah, yang buruk sandarkan pada diri sendiri. Itu Pak. Atas setelah datang itu keburukan kepadamu, haitsu irtakabta, karena perbuatanmu, ma yastaujibuha, yang menyebabkan terjadinya keburukan. Apa itu perbuatan? Minaz-dzunub, yaitu dari dosa-dosamu. Bisa jadi keburukan itu terjadi karena dosamu. Itu cara memahaminya Pak. Jangan kayak orang Jabariyah. Orang Jabariyah itu nggak ada dosa Pak. Orang Jabariyah nyolong nggak ngerasa dosa, zina nggak ngerasa dosa. Kenapa? Ini semua sudah takdir Allah, begitu kata dia.
bunuh orang yang nggak merasa dosa itu orang Jabariyah, Pak. Karena yang itu tadi, Pak, dia salah menempatkan dalil kullum min indillah. Semua yang terjadi datangnya dari saya bunuh ini dikehendaki Allah. Jadi saya nggak dosa. Saya zina ini dikehendaki Allah. Kalau nggak dikehendaki saya nggak bisa zina. Itu paham Jabariyah, sesat. Bapak jangan begitu, Pak, enak aja. Nah kita enggak, yang baik sandarkan ini pertolongan Allah, yang buruk sandarkan diri sendiri, ini karena dosa-dosa saya. Begitu, Pak. Wa arsalna dan kami mengutus kepadamu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Muhammadu, Pak. Jadi kalau ada ya itu bacanya Muhammadu, nggak boleh Muhammadun, tanwinnya harus dihilangkan kalau ada ya, gitu, Pak. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, kami utus engkau linnasi kepada seluruh manusia, bukan untuk orang Makkah, bukan untuk orang Madinah saja, tapi seluruh manusia. Diutus rasulan sebagai seorang utusan. Nah, kedudukan kalimat rasulan halun itu sebagai hal muakkidatun yang menguatkan daripada kalimat arsalna. Wakafa dan cukuplah billahi dengan Allah syahidan sebagai saksi ala risalatika terhadap risalahmu wahai Muhammad. Alhamdulillah. Semoga kita bisa terus melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Ngaji ini bagian dari melanjutkan dakwah Rasulullah. Nah, semoga menjadi jihad kita nih di hadapan Allah, mendapatkan rindunya Allah dan kelak masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.